أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mungkin di antara kita, bahkan mayoritas di antara kita pernah bermuamalah. Bahkan mungkin sekarang kita sedang bermuamalah, sedang melakukan transaksi bisnis, niaga, dagang. Dan ini mungkin merupakan proyek dunia kita. Namun ketahuilah, bisnis yang kita bangun, perniagaan yang kita bangun dengan manusia, terkadang untung, terkadang rugi. Bahkan baru memulai bisnis buntung. Namun ketahuilah ada suatu bentuk perniagaan, bentuk bisnis yang keuntungannya berlipat-lipat, tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Dan ini merupakan proyek akhirat. 3 bentuk bisnis ini, 3 bentuk perniagaan ini, 3 bentuk perdagangan ini Allah tuangkan, Allah tulis di kitabnya yang mulia di surat Fatir ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Masyaallah jemaah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, ini bentuk bisnis yang pertama. Senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Orang yang rajin baca Quran, sejatinya dia sedang dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang bisnis. Bisnis yang untungnya berlipat ganda, tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Wa aqamu shalah, kata Allah. Orang-orang yang senantiasa mendirikan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Orang yang senantiasa mendirikan salat 5 waktu tepat pada waktunya, sejatinya dia sedang melakukan transaksi bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan orang-orang yang senantiasa anfaqu, berinfak, sedekah, sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Orang-orang seperti ini sejatinya dia sedang melakukan transaksi bisnis kepada Allah. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan,
mereka mengharapkan bisnis, mereka mengharapkan perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Inilah 3 bentuk bisnis yang Allah tuangkan di dalam surat Fatir ayat 29. Yang namanya bisnis pasti hitung-hitungan jamaah. Ada modal, ada keuntungan. Al-Quran yang pertama. Apa untungnya orang yang baca Al-Quran? Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah, kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 hasanah kebaikan. Ya. Modal satu huruf dapat keuntungan 10 hasanah. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, kata Nabi. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Ada orang baca Al-Quran setiap harinya cuma dapat 1 ayat, maka jangan dicibir jemaah. Itu kebaikan semuanya. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Modal 3 huruf dapat 30 kebaikan hasanah. Belum lagi dalam firman Allah yang lainnya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus keburukan-keburukan. 30 kebaikan yang dia baca dari alif lam mim akan menghapuskan 30 keburukan, 30 dosa. Ini satu huruf. Adapun satu ayat di dalam hadis riwayat Muslim, ketika Ahlus Suffah ini jamaah, orang-orang miskin yang hidupnya numpang di Masjid Nabawi, tidak punya tempat tinggal. Ahlus Suffah miskin. Di antaranya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Ahlus Suffah sedang majlis di pelataran Masjid Nabawi, majlis itu nongkrong. Sedang nongkrong-nongkrong di pelataran Masjid Nabawi, Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi bersabda kepada Ahlus Suffah, ayyukum yuhibbu an yaqduwa kulla yaumin ila buthan au ila akik fayati minhu naqataini kawamain bi ghairi ismin wala qati rahmin. Ya, kalian mau atau tidak setiap hari ke lembah Buthan atau lembah Akik? Setiap harinya. Lembah Buthan dan lembah Akik itu ada di Madinah. Kemudian pulang-pulang membawa 2 onta merah yang besar dan gemuk, tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus tali silaturahim. Maka ketika mendengar sabda Nabi, mereka semua kaget dan mereka mengatakan, kulluna nuhibbu ya Rasulullah, kami semua mau wahai Rasulullah. Lantas apa kata Nabi SAW? Afala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayatain minal kitabillah azza wa jal khairun lahu min naqataini. Kenapa sih kalian tidak masuk masjid saja? Kenapa kalian tidak masuk masjid saja daripada nongkrong-nongkrong gak jelas di luar masjid, ngobrol ngalor ngidul? Kenapa kalian gak masuk masjid, kata Nabi? Kalian pelajari 2 ayat dari Al-Quran, atau kalian baca 2 ayat dari Al-Quran, itu lebih baik daripada 2 onta merah yang besar dan gemuk. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wa salatun khairun lahu min salatin. 3 ayat yang kalian pelajari di dalam masjid atau yang kalian baca di dalam masjid itu lebih baik daripada 3 onta merah yang besar dan gemuk. Wa arba'un khairun lahu min arba'in. Dan 4 ayat yang kalian pelajari di dalam masjid atau yang kalian baca dari Al-Quran itu lebih baik daripada 4 onta merah yang besar dan gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan sesuai jumlah itu dari beberapa ekor onta. Ini menunjukkan keutamaan membaca 1 ayat dari Al-Quran. Kalau tadi 1 huruf, sekarang kita bicara 1 ayat. Alif lam mim itu 3 huruf. Ayat pertama dari surat Al-Baqarah mendapatkan 30 kebaikan plus 1 onta merah. Gimana gak untungnya, Pak? Onta merah di zaman Nabi adalah kendaraan yang paling mewah. Kasta tertinggi dari hewan tunggangan itu onta. Level keduanya kuda, level paling bawahnya keledai. Dan onta merah sekarang masih menjadi hewan yang mahal di Saudi. Kalau dikurskan ke rupiah, kurang lebih nilai 1 onta merah 500 juta. 500 juta.
keuntungannya berlipat-lipat. Jadi kalau kita melihat sohib kita rajin baca Quran, harusnya kita iri. Dia sedang bertransaksi dengan Allah, sedang berbisnis yang untung terus, tidak akan pernah merugi. Ini bentuk bisnis yang pertama. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bentuk bisnis yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah. Orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, sejatinya dia sedang bertransaksi bisnis, sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan, ala adulakum ala ma yamhullah bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku tunjuki, kata Nabi, kepada apa-apa yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Ya. Maka kata Nabi, kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, isbaghul wudu' ala makarih wa kathratul khata' ilal masajid wa intadhara shalah ba'da shalah wa dhalikum ribat, dhalikum ribat. Kata Nabi SAW, menyempurnakan wudu ke semua anggota wudu. Kemudian memperbanyak langkah kaki ke masjid setelah wudu dari rumah. Perbanyak langkah kaki ke masjid dan menunggu waktu sholat. Kemudian kata Nabi SAW, wa dzalikum ribat. Itu adalah tali Allah, itu adalah tali Allah. Dan ini merupakan keuntungan yang besar. Seorang mengambil wudhu dari rumahnya atau mungkin dari ruangannya, kalau di sini dia ambil wudhu terlebih dahulu, jalan ke tempat sholat. Setiap satu langkahnya dihapus dosa, langkah berikutnya diangkat derajat. Apa tidak untung seperti itu jemaah? Belum lagi dalam hadis qudsi kata Nabi SAW, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara dengan Nabi SAW. Ya. Memerintahkan untuk mendirikan waktu sholat 50 waktu sehari semalam. Ada nolnya. 50 waktu sehari semalam. Ketika Nabi menerima perintah tersebut, Nabi turun. Di langit ke-6 transit terlebih dahulu. Disetop oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu terhadap umatmu? Kami diperintahkan mendirikan sholat 50 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wallahi, demi Allah umatmu gak akan sanggup. Minta keringanan kembali kepada Rabbmu. Nabi naik lagi, turun bilangannya menjadi 30. Ketika di langit ke-6 disetop lagi oleh Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabbmu terhadap umatmu? Kami diperintahkan mendirikan sholat 30 waktu sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Wallahi, demi Allah umatmu gak akan sanggup. Naik turun, kemudian sampailah perkataan Allah, ya Muhammad, iftaratu ala ummatik khamsa salawat. Wahai Muhammad, diwajibkan atas umatmu mendirikan salat yang 5 waktu. Wa ahidtu indi ahdan, kata Allah, dan aku berjanji kepada diriku sendiri. Bayangkan jemaah, Allah sampai berjanji terhadap dirinya sendiri yang tidak ada pada hadis yang lainnya kecuali hadis tentang salat 5 waktu. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, man hafadhu alaihina liwaqtihina adkhaltuhul jannah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, jemaah. Ini bisnis yang menguntungkan. Apa keuntungannya? Adkhaltuhul jannah. Pasti kata Allah, aku masukkan ke dalam surga. Dan ini adalah sebesar-besar keuntungan. Jadi kita ternyata sudah mengetahui kisi-kisi dari Nabi SAW. Beberapa faktor yang memudahkan seorang masuk ke dalam surga Allah, diantaranya mendirikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Allah menjanjikan adkhaltuhul jannah, pasti aku akan masukkan ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihina fala ahdalahu indi, kata Allah. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya bolong-bolong, atau bahkan tidak salat,
atau bahkan mungkin sholatnya seminggu sekali hanya sholat Jumat saja, atau mungkin bahkan setahun hanya 2 kali. Kata Allah, fala ahdalahu indi, aku tidak memiliki janji padanya. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bentuk bisnis yang terakhir, kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak, bersedekah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Sedekah, jemaah. Ternyata orang yang rajin bersedekah sejatinya dia sedang bertransaksi, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini jaminan dari siapa? Dari Nabi SAW. Tidak ada rumusnya orang yang rajin sedekah kemudian mendadak jatuh miskin, gak ada. Siapa yang jamin? Nabi. Mana qasat shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Para ulama mengomentari hadis ini, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, yang pertama, harta tersebut, kata Imam Nawawi, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya pada harta tersebut. Masya Allah, jemaah. Diberkahi, kemudian akan dihilangkan dampak bahaya terhadap harta tersebut. Ini harta yang disedekahkan. Kemudian kata Imam Nawawi yang kedua, walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, kita punya uang 10 juta, kita sedekahkan 5 juta. Matematika manusia tinggal 5 juta. Itu matematika manusia. Ya. Namun kata Imam Nawawi, walaupun secara jumlah berkurang, namun kekurangan tadi menurut beliau akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Oleh karenanya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya kita semua memiliki proyek akhirat. Jangan hanya proyek dunia saja. Proyek A gol, proyek B gol, proyek C gol. Ya. Mana proyek akhirat kita? Sudahkah pada hari ini kita membaca Al-Quranul Karim di luar sholat? Sudahkah hari ini kita sholat tepat pada waktunya? Berjamaah di masjid bagi laki-laki? Sudahkah hari ini kita bersedekah? Maka masing-masing dari kita harusnya memperbaiki diri, karena semua pasti akan binasa. Dan umur umat Nabi SAW 60-70 tahun, sedikit yang lewat dari sana. Oleh karena jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang kita panjatkan di hari Jumat yang penuh barokah ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama juga kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang ditindas, dizalimi oleh orang-orang Yahudi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.